Oke, jadi sebenarnya pada saat kita membahas tentang differential equation itu, kita membahas tentang perubahan yang berlangsung secara kontinu, ya. Di mana perubahan-perubahan ini tentu bergantung pada variabel-variabel yang membuat dia berubah. Ya, jadi di sini kalau kita sederhanakan, kita tidak perlu khawatir ya sebenarnya saat kita belajar tentang differential equation ini. Yang penting kita tahu inti filosofinya itu seperti apa. Jadi sebenarnya dia itu adalah hubungan antara keadaan dan perubahan. Itu sebenarnya intinya, bahwa differential equation itu adalah hubungan antara keadaan dan perubahan. Nah, keadaan itu adalah dalam matematika kita simbolkan sebagai sesuatu yang kita tidak ketahui, yang fungsi atau notasi matematika yang kita tidak ketahui. Nah, dalam matematika ini kita tuliskan dengan cara di sini y sama dengan t itu, ya, di mana y atau x itu berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini ini cara bacanya adalah bahwa y yang uh, terhadap waktu ini entah nilainya sama atau berubah. Kalau dia sama berarti perubahannya sama dengan nol, ya. Nah, sementara perubahan itu sendiri itu merupakan turunan atau diferensialnya, ya. Jadi kita tidak perlu uh, kaget ya, maksudnya kita tidak perlu panik duluan atau kita tidak perlu shock duluan pada saat kita mempelajari differential equation ini. Jadi perubahan itu adalah laju perubahannya atau diferensialnya, ya. Dimana dalam matematika itu biasa kita tuliskan dengan derivatif atau diferensial dari y terhadap t atau dy per dt ini, ya. Atau misalnya variabel x terhadap t. Nah, di sini konsep intinya adalah bahwa perubahan yang terjadi pada suatu sistem itu memiliki hubungan yang pasti, ya, dengan keadaan sistem itu sendiri. Jadi dia tidak berubah terhadap keadaan sistem yang lain, ya. Jadi dia berubah terhadap sistem itu sendiri. Contohnya sederhananya kita punya modal, ya. Tidak mungkin uh, modal ini yang menjadi objek analisis kita ini berubah menjadi tiba-tiba menjadi misalnya adalah besi, ya. Jadi enggak, jadi modal ya modal aja, ya gitu. Atau dia berubah tiba-tiba menjadi apa ya, menjadi cost misalnya, ya. Enggak, jadi modal saja. Jadi perubahan modal ini terhadap dirinya sendiri, ya, modal itu sendiri, ya. Jadi laju pertumbuhannya itu, ya, itu biasanya kita tuliskan dalam notasi matematika sebagai y aksen di sini, ya, y aksen atau turunan dari y, di mana turunannya merupakan fungsi waktu, jadi dy per dt. Jadi y yang dibagi nilainya berdasarkan waktu, kayak gitu. Jadi ini adalah sama dengan kecepatan, ya. Misalnya kecepatan itu meter per detik, jadi berapa meter per detik yang bisa diperoleh oleh satu objek bergerak, ya. Nah, ini sangat ditentukan juga oleh uh, modal awalnya atau jumlah inisialnya, di mana y itu sendiri. Ya, ada juga faktor-faktor eksternal sebagai penambahnya. Ya, jadi kita tambahkan dan faktor eksternal seperti suku bunga dan sebagainya, ya. Oke. Nah, sementara uh, persamaan diferensial ini pada saat kita mencoba untuk menyelami lebih jauh, itu adalah bagaimana cara kita mencari tahu atau memecahkan suatu misteri, ya, atau suatu situasi di mana hasil akhir, ya, kita tidak tahu. Jadi kita cuma punya pengetahuan tentang kondisi awalnya saja. Nah, kita punya modal 50 dan kita dijanjikan bahwa ketika modal 50 ini kita berikan ke A, ya, entah itu bank atau apapun, itu dia akan memberikan imbal hasil misalnya 1%. Dan 1% ini
akan diberikan atau dibayarkan setiap bulan misalnya. Oke, berarti kita sudah tahu kita punya nilai awal, dan kemudian kita akan mencoba mencari tahu berapa nilai akhirnya pada kondisi tertentu, maksudnya pada waktu tertentu, pada T berapa, kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi asli ya, atau original function ya. Nah, atau genuine function ya, jadi original function atau genuine function. Nah, dengan menemukan fungsi solusi ini atau fungsi asli ini, kita dapat memprediksi nanti keuntungan dalam jangka yang panjang. Di sini dalam misalnya kita dalam investasi yang tadi ya. Nah, di sini persamaan diferensial ini berfungsi untuk menjadi jembatan dari laju perubahan yang akan kita amati menuju fungsi perilaku sistem secara menyeluruh ya. Jadi di sini kita ingin memodelkan situasi ini ke dalam persamaan matematika sehingga nanti kita bisa membuat prediksi dan kita bisa menyelami apa sih yang sebenarnya yang terjadi ketika modal kita taruh dan kita dapatkan janji bagi hasil sekian, dalam tahun sekian kita dapat berapa gitu. Nah, di sini konteksnya bahwa kehidupan itu yang bergantung pada satu hal. Di sini kita bisa memecah persamaan diferensial ini menjadi ordinary dan juga ada yang parsial. Nah, yang ordinary atau PDB ini, persamaan diferensial biasa ini, atau ordinary differential equation ini, ODE ya, yaitu sistem yang berubah itu hanya bergantung pada satu variabel saja. Satu variabel bebas itu misalnya dia hanya bergantung berubah terhadap waktu saja, dia tidak berubah terhadap variabel yang lain. Nah, di sini dengan sistem ini sebenarnya kita bisa membuat model sederhana untuk suatu sistem yang dinamis. Jadi dynamic system itu basisnya adalah ini, adalah persamaan diferensial ini. Jadi ada juga persamaan diferensial parsial yang berubah, perubahannya dipengaruhi oleh dua jenis variabel bebas. Misalnya ini di sini kita kasih contoh sebuah batang besi ya, berubah seiring waktu suhunya ya pada posisi sepanjang batang itu. Jadi tidak sama, apalagi misalnya pada saat di beberapa tempat ada yang disentuh api atau dikena tangan dan sebagainya, maka perubahan-perubahan suhu itu mungkin saja bisa menjalar berubah sepanjang posisi X-nya ya. Nah, di sini kita bisa mulai menerapkan sebuah contoh ya. Kalau masih ada waktu, kita usahakan aplikasi sederhana. Nah, kita akan membuat aplikasi, bukan membuat aplikasi, di sini kita akan mengaplikasikan ini pada contoh yang sederhana ya. Di sini misalnya kita lebarkan aja dan kita panjangkan ke bawah. Oke. Nah, kalau misalnya kita menganalisis dari perspektif bisnis atau perspektif apapun, di sini kita tentu akan mengenal fungsi ya. Misalnya fungsi ini ya, di mana ada yang namanya P0 ya. Itu ya, kurang lebih gini. Kalau kita tuliskan fungsinya, jadi di sini ada, kita mengenal dua variabel di sini. Jadi ada yang namanya P0 dan ada yang eksponensial pangkat RT ini ya. Nah, ini sebenarnya cara kita menuliskan cerita
tentang apa lagi? Tentang sebuah persamaan diferensial di mana nanti PT itu adalah bisa kita definisikan sebagai nilai pada waktu T ya. Sementara untuk P0-nya P0 itu bisa kita anggap sebagai originalnya atau nilai awalnya. Ya. Nah, di sini R itu bisa kita consider sebagai dalam bisnis misalnya atau dalam investasi itu adalah bunga aja atau rate tahunannya misalnya ya. Nah, sementara T itu adalah lama waktu di mana bunga diaplikasikan atau diterapkan ya. Jadi lama waktu di mana bunga itu diterapkan terhadap satu sistemnya yang akan kita hitung. Nah, di sini dalam fungsi matematika yang dalam persamaan diferensial yang sederhana, kita bisa sederhanakan ini dengan menggunakan persamaan yang sederhana, yaitu misalnya kita punya perubahan U atau perubahan PTU, ini kita anggap sebagai PT tadi yang di sini ya, terhadap waktu ya. Jadi kita sederhanakan saja. Jadi si U ini berubah terhadap waktu, atau juga bisa kita tuliskan begini ya. Jadi U P ini dikali U ya. Nah, ini fungsi yang sederhananya. Jadi apa itu U? Ya, U itu adalah tadi U sama dengan P tadi. Oke. U itu sama dengan P0, P0 tadi. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung ya. U itu adalah P0. Jadi kalau PT-nya berapa? PT tentu adalah merupakan perubahan dari U tadi ya. DU itu maksudnya derivatif atau perubahan dari U terhadap waktu ya. Jadi kita udah dapat PT-nya tadi seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita mau menyederhanakan fungsinya ini, kalau dalam computational differential computational numerik maupun simbolik, itu kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini ya. Jadi fungsi DU terhadap DT itu sama dengan fungsi dari perubahan U P terhadap waktu ya. Atau bisa juga kita tuliskan fungsi
U P terhadap P dan waktu ini itu sama dengan PU tadi. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ininya. Dapatkan insight-nya di sini. Oh, ini sebenarnya adalah cerita saja. Kita tidak perlu terlalu tegang ataupun terlalu cemas melihat notasi matematika seperti ini yang mungkin baru pertama kita lihat. Nanti kita langsung sakit perut atau langsung pusing atau langsung apa, ya tidak perlu. Ini sebenarnya cerita saja, cerita yang disederhanakan dalam bentuk notasi huruf dan angka matematika ya. Jadinya seperti ini. Jadi kita sudah tahu tadi di mana PT itu adalah nilai pada waktu T. P0 itu adalah nilai pada waktu awalnya. Jadi di sini kalau kita mau sederhanakan fungsi ini tadi yang di atas ini, fungsi yang di atas ini, sederhananya itu di sini adalah saya buatkan dulu, di mana P0 itu sama dengan U ya. Di sini kita sudah akan dapatkan ininya, dan P apalagi E pangkat RT itu tadi ya. RT itu sama dengan apa tadi ya? Sama dengan P. Oke. Jadi gini dia. Ini jadinya. P0 itu adalah U dan E pangkat RT ini sama dengan P ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi pada saat disederhanakan seperti ini fungsinya, kita akan tahu bahwa P0 itu adalah U ya, nilai awal. Sementara pangkat RT itu adalah P itu sendiri atau parametrik, perkalian parametriknya atau parameter koreksinya ya. Jadi di situ ininya, di situ sebenarnya cara kita memahami differential equation ini sebagai satu bentuk cerita. Oke, nanti kita lanjut lagi ya setelah ini.